Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam, telah memberikan kepada kita nikmat iman, kesempatan untuk mempelajari agamanya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang mengikuti jalan mereka hingga hari kiamat. Saudara-saudara kaum muslimin, channel Hijrah Butuh Ilmu ini kita berusaha mempelajari Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman sahabat, karena inilah jalan yang paling selamat dalam memahami agama. Pada video kali ini kita akan membahas kitab Hilal Talibul Ilmi pada bab kedua yang berjudul keikhlasan dalam menuntut ilmu. Semoga Allah menjadikan ilmu ini sebagai cahaya bagi kita, sebagai sebab bertambahnya iman dan amal soleh. Baik, kita akan memulai pembahasan pada bab 2 ini. Itu bab sebagaimana pembahasan sebelumnya, kita sudah sampai ke bab pertama. Sekarang kita masuk ke bab kedua, yaitu bab keikhlasan dalam menuntut ilmu. Pembukaan dalam konteks bab ini, setelah bab sebelumnya kita membahas tentang hiasan dasar seorang penuntut ilmu, maka bab ini masuk pada fondasi yang lebih dalam lagi, yaitu keikhlasan. Ini sangat tepat sebab adab luar tidak akan kokoh tanpa kebersihan batin, ilmu yang tidak akan menjadi cahaya tanpa niat yang lurus. Mengapa pembahasan ini sangat penting? Karena orang yang semangat menuntut ilmu tetapi tidak sedikit yang rusak dari pintu niat. Ada yang belajar supaya niat dianggap pintar, ada yang belajar supaya disegani, ada yang belajar supaya bisa membantah orang lain. Ada juga yang belajar supaya terkenal di masyarakat atau media sosial. Bahkan ada yang masuk ke dunia ilmu agama karena melihat ada nilai dunia di baliknya, pengaruh, jabatan, panggung, atau penghormatan manusia lainnya. Disinilah bahayanya. Ilmu syar'i adalah jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau jalan ini tempuh bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejak awal ia sudah tercampur penyakit. Mungkin orang seperti itu tetap mendapatkan pengetahuan, mungkin ia tetap bisa bicara, mungkin ia tetap bisa dikagumi manusia, tapi barakah ilmu dan keselamatan akhiratnya berada dalam ancaman besar. Maka bab ini menempati posisi yang sangat mendasar dalam pembinaan penuntut ilmu. Sebelum seorang sibuk menambah hafalan, memperluas bacaan, atau memperbanyak majelis ilmu, ia wajib memeriksa niatnya. Lalu kita masuk ke bagian kedua, teks matan dalam kitab ini. Penulis kitab ini berkata dengan maknanya, seorang penuntut ilmu wajib meluruskan niatnya dalam menuntut ilmu. Ia menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menghilangkan kebodohan dalam dirinya, untuk beribadah kepada Allah di atas ilmu, dan untuk menempuh jalan yang benar. Ia tidak boleh menjadikan ilmu sebagai alat mencari dunia, kedudukan, pujian, atau kebesaran di mata manusia. Lalu pada bagian ketiga, makna umum pada bab ini. Inti bab ini adalah ikhlas merupakan ruh dari seluruh perjalanan ilmu. Tanpa ikhlas, ilmu berubah dari ibadah menjadi kebiasaan, dan dari jalan keselamatan menjadi sarana kebinasaan, dan cahaya menjadi fitnah. Lalu apa itu ikhlas? Ikhlas adalah memurnikan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, seseorang menuntut ilmu bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin menang debat, bukan karena ingin dianggap alim, dan bukan juga karena ingin mendapatkan manfaat dunia sebagai tujuan utamanya. Ia belajar karena ingin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar, beribadah di atas ilmu, memperbaiki dirinya, menegakkan kebenaran, menyampaikan agama dengan amanah. Maksud penulis kitab ini sangat jelas. Ilmu bukan sekadar aktivitas intelektual,
tetapi ibadah hati, karena itu penyakit niat dalam ilmu sangat berbahaya. Orang yang niatnya rusak bisa saja tampak berilmu di luar, tapi dalam hatinya ia sedang memakan dirinya sendiri. Dalam pembahasan ini ada satu prinsip yang harus dipegang. Ikhlas bukan sekadar ucapan tetapi perjuangan terus menerus. Seorang tidak cukup berkata saya ikhlas lalu selesai. Niat harus terus diperiksa, dibersihkan, diluruskan dan dijaga, karena penyakit ria, ujub dan cinta pujian bisa masuk kapan saja. Dalilnya di Al-Quran dan hadis. Pada bagian keempat kita teruskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, padahal mereka tidak diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah dan memurnikan ketaatan kepadanya. Ini dalil pendukung dari bab ini. Ayat ini menjelaskan pondasi besar. Semua ibadah harus ikhlas, termasuk menuntut ilmu, karena menuntut ilmu syar'i adalah ibadah, maka ia juga wajib dibangun di atas keikhlasan. Lalu selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah sesungguhnya aku diperintahkan agar beribadah kepada Allah dengan memurnikan agama untuknya. Quran surah Az-Zumar ayat 11. Baik, kita lanjutkan. Ini menunjukkan bahwa seluruh agama dibangun di atas memurnikan pemurnian niat bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang menjadikan ilmu sebagai alat mencari dunia telah merusak pokok dagung ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, maka akan diberikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka. Quran surat Hud ayat 15 sampai 16. Ayat ini menjadi peringatan keras. Siapa menjadikan amalnya sebagai alat pengejar dunia, maka mungkin ia dapat bagi dunia, tetapi di akhirat ia terancam tidak mendapat bagian kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal-amal itu tergantung niat. Setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadis Al-Bukhari 1 dan Muslim 1907 sahih. Hadis ini kaidah besar dalam Islam. Ilmu adalah amal, maka nilai ilmu di sisi Allah SWT sangat bergantung pada niat. Lalu Rasulullah SAW bersabda juga, barang siapa mempelajari ilmu yang seharusnya dicari untuk mengharap wajah Allah, tetapi ia mempelajarinya hanya untuk mendapatkan bagian dari dunia, maka ia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Ini ancaman Rasulullah, nggak main-main. Jadi jangan hanya sibuk mempelajari ilmu yang tidak mengharapkan wajah Allah, tapi ia mempelajari hanya untuk mendapat bagian dunia, maka ia tidak akan mencium bau surga. Jadi ini ancaman yang sangat keras dari Nabi kita. Penting ini dipahami oleh penuntut ilmu, jangan mencari ilmu itu yang bertujuan hanya ingin mendapatkan bagian dunia. Ini ancaman yang sangat keras. Hadis ini menutup pintu anggapan remeh terhadap niat. Ilmu syar'i tidak boleh dijadikan alat mengejar dunia. Rasulullah SAW bersabda tentang orang-orang pertama yang diadili pada hari kiamat, diantaranya yang belajar ilmu dan mengajarkan serta membaca Al-Quran. Lalu dikatakan kepada mereka, engkau belajar agar disebut alim, dan engkau membaca agar disebut qori, dan itu sudah dikatakan. Kemudian ia diseret ke neraka. Jadi hati-hati bagi para penuntut ilmu. Niat ini sangat penting diluruskan dalam menuntut ilmu. Jangan sampai sibuk belajar di dunia, merasa sudah hebat, tapi ujung-ujungnya neraka akan diseretkan, di akhirat akan diseretkan neraka. Hadis riwayat Muslim 1905 sahih. Hadis ini sangat menakutkan. Bagaimana tidak menakutkan? Kita mempelajari ilmu susah payah, cuman hanya mengharap dia dianggap sebagai seorang alim. Lalu kalau membaca Quran dianggap qori yang hebat, dan kemudian ujung-ujungnya kita justru akan diseret ke neraka. Ini kan mengerikan.
Jadi inti ini sangat penting bagi penuntut ilmu, niat diluruskan. Ini menunjukkan bahwa amal yang secara lahiriah tampak sangat mulia pun tidak menjadi sebab kebinasaan jika niatnya rusak. Bisa menjadi sebab kebinasaan jika niat rusak. Jadi niat ini sangat krusial sekali ya. Jadi ini Rasulullah sungguh amal-amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Jadi niat kita mencari ilmu ini kenapa? Apakah karena ingin jabatan, cari dunia, popularitas, atau karena menyeru kepada manusia kepada jalannya Allah. Ini yang harus benar-benar diperhatikan setiap mau menyampaikan dakwah, mengajarkan ilmu. Luruskan niat terus. Luruskan niat. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang akan diseret ke neraka. Lalu kita lihat penjelasan ulama terkait masalah ini. Imam Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu' dan juga pada pembukaan karyanya beliau menekankan bahwa penuntut ilmu wajib mengikhlaskan niatnya dan tidak menuntut ilmu untuk tujuan dunia. Makna penjelasan ini sangat jelas. Ilmu tidak akan bersih kecuali bila hatinya dibersihkan. Ini yang berkata ulama ya, bukan saya yang menyampaikan, saya hanya menukil apa yang disampaikan para ulama. Lalu Ibnu Rajab Al-Hambali juga berkata dalam kitab beliau menjelaskan Al-Hikam ya, menjelaskan bahwa hadis tentang niat menunjukkan besarnya pengaruh niat terhadap seluruh amal. Amal yang secara lahiriah sama bisa sangat berbeda nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena perbedaan niat pelakunya. Ini sangat tepat untuk masalah ilmu. Ada orang-orang sama-sama belajar, yang satu naik derajatnya, yang lainnya justru binasa. Bedanya ada pada hati. Ini jangan disepelekan masalah niat dalam menuntut ilmu. Lalu Ibnu Qayyim juga menjelaskan dalam kitab beliau, dalam kitab Miftah, menjelaskan bahwa ilmu yang benar adalah ilmu yang mendekatkan hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu yang benar. Jadi semakin orang berilmu semakin mendekatkan dirinya kepada Allah, bukan semakin sombong, semakin menjauh. Menumbuhkan penghambaan dan memperbaiki amal. Maka kalau ilmu justru dipakai untuk membesarkan diri, itu tanda ilmu tidak masuk ke tempat yang benar dalam hati. Lalu kita lanjutkan keterangan dari Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab beliau Al-Faqih, membahas adab menuntut ilmu dan menegaskan pentingnya niat yang benar dalam menuntut ilmu. Artinya dari generasi ke generasi para ulama al-sunnah tidak pernah memisahkan ilmu dari ikhlas. Jadi kesinambungan para ulama sangat jelas. Ikhlas bukan pembahasan sampingan tapi pokok dalam adab ilmu. Ini kesimpulan dari para ulama. Niat ikhlas ini bukan sekedar hanya niat pembahasan sampingan tapi pokok dalam adab menuntut ilmu. Lalu kita lanjutkan ke penjelasan ke-6, analisa ilmiah dan logika syar'i terkait bab ini. Mengapa keikhlasan begitu penting dalam menuntut ilmu? Karena ilmu adalah petunjuk jalan, dan petunjuk jalan hanya bermanfaat bila arahnya benar. Kalau niatnya salah, maka ilmu yang semestinya mengantar orang ke surga justru dipakai menuju dunia. Ini seperti seorang yang diberi kendaraan bagus tapi dia arahkan ke jurang. Ini analogi yang tepat sekali, yang perlu dipahami oleh para penuntut ilmu, baik orang awam, baik dai-dai. Jadi jangan sampai kita salah niat dalam menyampaikan menuntut ilmu. Jadi ibaratnya ini seperti seorang diberi kendaraan bagus, tapi justru yang di kendaraan itu digunakan untuk masuk ke jurang. Ada orang menuntut ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya. Ia belajar dengan jujur, merasa dirinya butuh dan ingin selamat. Orang seperti ini biasanya lebih tenang, lebih rendah hati dan lebih hati-hati. Mengapa? Karena niatnya membangun. Sebaliknya ada orang belajar untuk menonjol. Ia tidak sabar ingin dianggap, ingin tampil, tidak tahan menjadi orang biasa. Ia ingin cepat terlihat.
Marah kalau tidak disebut namanya, merasa disepelekan, apalagi sudah punya gelar yang panjang. Jadi kalau tidak diakomodir kepentingannya, duniawinya, dia akan merasa tersinggung. Orang seperti ini mudah terkena penyakit. Ini penyakit nih. Gelisah bila tidak puji, marah bila tidak dianggap, iri bila orang lain lebih menonjol, keras kepala saat dikoreksi, dan senang bicara sebelum matang. Gelisah kalau tidak dipuji, tidak disebut namanya lengkap, tidak disebut kelebihannya, tidak ini dipuji, dia merasa disepelekan. Ini banyak terjadi di para di penuntut ilmu. Marah bila tidak dianggap, apalagi tidak merasa mentang-mentang, iri bila orang lain lebih menonjol. Ini sangat banyak terlihat di bagi penuntut ilmu. Dan keras kepala saat dikoreksi, ini merasa pintar, merasa meremehkan orang. Kalau saat diberi nasihat malah justru menolak diberikan nasihat. Ini yang berbahayanya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena dari awal dia tidak sedang mencari kebenaran, tapi sedang mencari posisi. Posisi ini kan macam-macam. Posisi intinya semuanya untuk mencari duniawi. Dalam logika syar'i ini sangat jelas, niat yang rusak akan merusak tujuan, dan tujuan yang rusak akan merusak seluruh perjalanan. Karena itu ikhlas bukan hanya syarat diterima amal, tapi juga penjaga kejenian cara belajar. Orang ikhlas biasanya siap belajar dari awal, tidak malu mengakui belum tahu, tidak sibuk memulai citra, lebih fokus pada manfaat ilmu daripada penilaian manusia. Sedangkan orang yang tidak ikhlas akan lebih sibuk dengan tampilan daripada isi, lebih peduli pada respon manusia daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ketujuh, hubungan dengan realita kehidupan saat ini terkait bab ini. Di zaman sekarang pembahasan ini sangat penting karena godaan ria dalam untuk ilmu jauh lebih besar. Dulu seorang harus berpergian, duduk di majelis dan dikenal secara terbatas. Sekarang seorang bisa belajar sedikit lalu tampil, berbicara, mengajar, mengomentari, dan mengumpulkan pengikut. Media sosial memperbesar penyakit niat. Ilmu bisa berubah menjadi konten, dakwah bisa berubah menjadi branding, nasihat bisa berubah menjadi panggung. Bahkan sebagian orang mulai menilai keberhasilan dakwah bukan dari lurusnya isi, bersih niat, tapi dari jumlah penonton, follower, jumlah pengikut, jumlah pujian yang like atau dislike berapa, dan berapa sering namanya disebut. Ini sangat berbahaya. Bukan berarti semua yang ditampilkan otomatis ria, bukan. Tapi fitnahnya sangat besar. Karena itulah penuntut ilmu hari ini harus lebih keras dalam mengawasi hatinya. Selain itu, di masyarakat juga ada fenomena lain. Sebagian orang belajar agama bukan karena haus kebenaran, tetapi karena ingin punya senjata saat debat. Akhirnya majelis ilmu dilakukan seperti tempat mengumpulkan amunisi, bukan tempat memperbaiki diri. Ia mencari dalil bukan untuk tunduk, tapi untuk menyerang. Ini semua menunjukkan bahwa pembahasan ikhlas dalam menuntut ilmu bukan pembahasan teoritis. Ini penyakit nyata yang hidup di tengah masyarakat. Peringatan terhadap penyimpangan. Pertama, penuntut ilmu untuk pujian. Ini bentuk ria. Yang bisa menuntut ilmu ustaz pembela sunnah, yang ingin disebut penuntut ilmu ustaz pembela sunnah atau orang yang paham agama. Ini merusak amal. Yang kedua, penyakitnya, peringatan. Kedua, penuntut ilmu ingin menang debat. Ini juga penyakit. Ilmu dijadikan alat mengalahkan orang, bukan untuk mengikuti kebenaran. Orang seperti ini biasanya tidak lapang menerima koreksi. Lalu ketiga, menuntut ilmu untuk mencari dunia. Ini menyimpangkan sangat berat. Dunia bisa berubah harta, jabatan, ketenaran, pengaruh, dan kemudian di mata manusia. Keempat, merasa aman dari penyakit niat. Ini juga sangat berbahaya. Orang yang mengira dirinya sudah pasti ikhlas justru merawan tertipu. Hati-hati harus selalu diawasi.
Yang kelima, memisahkan ilmu dengan tazkiyatul nafs, amalan hati. Sebagian orang mengira penting memahami materi, soal hati itu urusan nanti, itu salah. Jalan ilmu dalam Islam bukan hanya mengisi otak tapi juga menyucikan jiwa. Lalu kita masuk ke pembahasan ke-9, meluruskan beberapa kesalahan yang sering muncul. 1. Yang penting ilmunya benar, soalnya urusan pribadi. Ini salah ya. Niat memang urusan hati, tetapi syariat tidak pernah meremehkan urusan hati. Bahkan niat adalah pondasi diterimanya amal. Lalu yang kedua, kalau ada manfaat dunia datang berarti tidak ikhlas. Ini juga salah, tidak selalu benar. Yang tercela adalah menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Yang tercela itu adalah menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Adapun bila seorang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah beri dia manfaat dunia yang halal, itu perkara lain. Yang harus jaga adalah jangan sampai dunia menjadi pendorong pokok. Lalu yang ketiga, mustahil ikhlas 100%. Jadi tidak usah dibahas terlalu keras. Ini tipu daya. Benar bahwa manusia diuji terus-menerus memperbaiki niat, tapi bukan berarti ikhlas dianggap ringan. Justru sekarang sulit, ia harus dijaga. Kalau seorang bicara tentang ikhlas, berarti dia pasti ikhlas. Tidak, ikhlas tidak diukur dari tema yang dibicarakan, tapi dari keadaan hati dan kejujuran amal. Bisa jadi orang banyak membahas ikhlas, tetapi dirinya lalai mengawasinya. Lalu kelima, kalau niatnya bercampur-campur, tetap aman selama kontennya bagus. Tidak sesederhana itu. Amal tanpa bagus di mata manusia bisa rusak di sisi Allah bila niatnya rusak. Karena itu yang dibenahi bukan hanya isi tapi juga hati. Kita lanjutkan yang bagian ke-10, memahami realita yang terjadi di masyarakat. Fenomena yang banyak terjadi di hari ini adalah semangat tampil lebih besar daripada semangat dibina. Artinya, sebagai menuntut ilmu lebih cepat ingin dikenal daripada dibetulkan, ingin lebih memberi komentar daripada menerima nasihat, lebih bangga disebut aktif dakwah daripada sibuk memperbaiki niat, dan lebih takut kehilangan audiensi daripada kehilangan keikhlasan. Sebabnya budaya popularitas sangat kuat, ukuran sukses banyak bergeser ke angka dan respon manusia, muhasabah hati lemah, proses belajar sering instan dan dangkal. Lalu selanjutnya kelima, banyak orang meniru tampilan ulama sebelum meniru ketulusan dan kesabaran mereka. Jadi lebih membranding tampilan tapi isinya nol. Dampaknya terhadap umat, ilmu kehilangan wibawa ruhani, muncul banyak pembicara tapi sedikit yang benar-benar membina. Masyarakat awam bingung karena melihat agama dibahas dengan ambisi. Dakwah mudah dicampur hawa nafsu. Orang jujur dan tenang sering kalah sorotan dari yang pandai membangun citra. Karena itu pembahasan ikhlas ini harus dihidupkan terus. Umat harus diingatkan bahwa keselamatan ilmu bukan di tangan penonton, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ke-11, sikap seorang muslim terhadap masalah ini. Sikap yang benar dan harus tegas. Pertama, yakin bahwa menuntut ilmu adalah ibadah, maka ia wajib diikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kedua, selalu memeriksa niat sebelum, saat dan setelah belajar, bukan hanya di awal saja. Ketiga, tidak menjadikan ilmu sebagai tangga dunia, panggung diri, atau alat mencari kedudukan. Keempat, biasakan muhasabah diri setiap kali hati sedang diuji, terganggu saat diabaikan, dan berat menerima koreksi. Itu tanda niat harus diperiksa. Kelima, tetap beramal dan berdakwah, tetapi dengan hati yang takut. Jangan meninggalkan amal karena ria, namun jangan pula merasa aman dari ria. Kesimpulannya, prinsipnya jelas. Standar kebenaran bukan pengakuan manusia, tapi ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim harus untuk ilmu dengan niat yang lurus, lalu terus menjaga niat itu sampai akhir. Lalu yang bagian ke-12, ringkasan pelajaran bab ini.
Satu, ikhlas adalah pondasi utama dalam bentuk ilmu. Yang kedua, ilmu syar'i adalah ibadah, maka wajib diikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, niat yang rusak dapat mengubah ilmu menjadi sebab kebinasaan. Yang keempat, Al-Quran dan Sunnah dengan tegas memerintahkan ikhlas dan memperingatkan dari dunia dengan amal. Yang kelima, para ulama Al-Sunnah sepakat bahwa ilmu harus dibangun di atas kejujuran hati. Yang keenam, di zaman sekarang godaan riya dalam ilmu semakin besar, terutama karena budaya tampil dan popularitas. Yang ketujuh, penuntut ilmu wajib terus memeriksa dan memperbaiki niatnya. Lalu kita lanjutkan ke bagian 13, yaitu evaluasi pemahaman bab ini. Mengapa ikhlas sangat penting dalam menuntut ilmu? Jawabannya, karena menuntut ilmu adalah ibadah dan ibadah tidak diterima tanpa ikhlas. Yang kedua, apa maksud ikhlas dalam menuntut ilmu? Jawabannya, memurnikan niat belajar hanya kepada Allah SWT, bukan untuk pujian, kedudukan, atau dunia. Yang ketiga, ayat apa yang menunjukkan bahwa ibadah harus dilakukan dengan memurnikan ketaatan kepada Allah SWT? Jawabannya adalah Allah SWT berfirman, padahal mereka tidak diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. Hadis apa yang menjadi kaidah dasar pembahasan niat? Jadi jawabannya hadis amal itu kan niat adalah hadis Bukhari nomor 1 dan Muslim 1907. Ini sahih. Lalu apa nomor kelima? Apa ancaman bagi orang menuntut ilmu syar'i untuk dunia? Jawabannya, ia mendapat ancaman keras, di antaranya disebut dalam hadis riwayat Abu Daud yang kita jelaskan tadi di atas. Apa bahaya mencari pujian dunia, pujian ilmu? Ya, jawabannya adalah itu masuk riya, merusak amal dan bisa menjadi sebab kebinasaan di akhirat. Lalu yang ketujuh, evaluasi yang ketujuh, mengapa media sosial menjadi fitnah besar dalam masalah niat? Jawabannya, karena ia membuka pintu pencitraan, cinta pujian dan ukuran keberhasilan menggeser ke respon manusia. Lalu yang ke-8, apakah seorang boleh berhenti berdakwah hanya karena takut riya? Jawabannya tidak. Yang benar adalah tetap beramal sambil terus memperbaiki niat. Apa tanda seorang perlu memeriksa niatnya? Jawabannya, saat dia terlalu senang dipuji, terganggu saat diabaikan, mana saat dikoreksi atau sibuk tampil. Apa sikap praktis menuntut ilmu setelah memahami bab ini? Jawabannya, meluruskan niat, terus bermuhasabah diri dan tidak menjadikan ilmu sebagai alat pencari dunia. Terakhir, bagian ke-14, nasihat penutup dan doa. Wahai penuntut ilmu, jagalah hatimu lebih keras daripada engkau menjaga catatan dan kitabmu, karena merusaknya catatan masih bisa diperbaiki, tapi rusaknya niat bisa menghanguskan seluruh perjalananmu. Ini bahaya. Ini perlu diperhatikan bagi penuntut ilmu. Jangan tertipu bila manusia memujimu. Jangan tenang hanya karena namamu dikenal. Jangan merasa selamat hanya karena engkau sibuk di jalan ilmu. Yang harus engkau takut adalah apakah Allah Subhanahu wa taala menerima langkahmu atau tidak. Ini poin pentingnya. Belajarlah dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, belajarlah untuk memperbaiki ilmu ibadahmu, belajarlah untuk menghilangkan kebodohan darimu, dan bila Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan manfaat melalui dirimu kepada seseorang lain, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala, bukan dirimu. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dari niat riya, ujub, dan cinta pujian. Semoga Allah SWT menjadikan ilmu kita pelajari ini sebagai ilmu yang bermanfaat, mendekatkan kita kepadanya, dan bukan ilmu yang hanya hujah atas kita pada hari kiamat kelak. Ya Allah, anugerahkan kepada kami niat lurus, hati yang jujur, ilmu yang bermanfaat, dan amal yang terima, dan jauhkan kami dari mencari dunia dengan agamamu. Amin ya rabbal alamin. Demikian pembahasan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita pelajari sebagai ilmu yang bermanfaat, terutama untuk diri saya sendiri, yang akan menambah iman kita, memperbaiki ibadah kita, dan mendekatkan kita kepada Allah kepadanya. Jika dalam penyampaian ini terdapat kebenaran, maka itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika terdapat kekurangan,
atau kesalahan, maka itu dari kelemahan saya pribadi. Semoga Allah SWT mengampuni kita semua. Jangan lupa untuk terus menuntut ilmu, karena hijrah yang benar harus dibangun di atas ilmu. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya pada video selanjutnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.